Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1536. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mereka berdua sama sekali. Akan tetapi pada saat ini mata leluhur iblis abis langsung tertuju kepada Molly dan leluhur iblis abis sedikit terkejut. Boom! Karena pada saat ini aura di tubuh Molly mulai melonjak perlahan dan mulai menyerap energi kegelapan yang dilepaskan oleh leluhur iblis abis sedikit demi sedikit. Anda harus tahu betapa menakutkannya energi gelap ini yang dapat menahan leluhur iblis Luo. Kebanyakan makhluk supreme tidak akan berani menganggap enteng. Akan tetapi di bawah melahap Molly itu benar-benar memasuki tubuh Molly dan perlahan-lahan diserap oleh Molly. Itu tidak membahayakannya, sebaliknya ada aura gelap yang muncul dari tubuh Molly yang langsung melahap kekuatan asli dari itu Iblis Gu. Ekspresi keterkejutan muncul di wajah leluhur iblis abis dan kemudian dia tersenyum tipis. Aku tidak menyangka bahwa Iblis Gu yang pernah mendominasi alam iblis sebenarnya ada di tubuh anak ini. Tersembunyi di alam iblis ini. Kenapa? Pria yang telah lama berubah menjadi keabadian. Apakah Anda ingin menjungkir balikan dunia? Kata leluhur iblis abis, dia mencibir. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan langsung menekan dengan satu tangannya yang besar. Boom! Kekuatan kegelapan yang bergulir seperti lautan luas dalam sekejap menekan tubuh Molly dalam sekejap, mencoba membunuh Molly secara instan. Tetapi pada saat ini berdengung. Kekuatan khusus melahap kegelapan tiba-tiba muncul dari tubuh Molly. Seluruh kehampaan tampak mendidih. Bayangan kehampaan tiba-tiba muncul di belakang Molly. Bayangan ini seperti lubang hitam, menelan segala sesuatu dari langit dan bumi. Sebelum kemudian dengan liar melahap kekuatan yang dikeluarkan oleh leluhur iblis abis. Kekuatan kegelapan dari leluhur iblis abis tingkat atas itu ditelan oleh lubang hitam ini. Itu memang Iblis Gu yang legendaris. Kata leluhur iblis abis, dia mencibir. Iblis Gu, selain makhluk tertinggi kuno dan klan iblis kuat lainnya, semuanya berubah warna. Iblis Gu adalah iblis teratas di dunia iblis di zaman kuno dengan kekuatan yang besar. Dia mencari nafkah dengan melahap asal-usul iblis yang kuat dan membawa bencana ke dunia. Dia membunuh secara tidak bermoral di benua iblis, menyebarkan seluruh dunia iblis jatuh ke dalam kehancuran. Di zaman kuno, banyak guru iblis yang mencoba menghentikan roh jahat yang menyebabkan masalah. Tetapi tidak ada yang menjadi lawannya. Mereka malah menderita kerugian besar dan darah mengalir seperti sungai waktu itu. Pada akhirnya, ras teratas dari klan iblis pada saat itu merasa khawatir. Akhirnya nenek moyang dari ras utama semuanya mengambil tindakan untuk mengepung Iblis Gu dengan luka serius di tempat. Ribuan tahun kemudian, Iblis Gu keluar lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Dia langsung masuk ke area terlarang dari klan iblis teratas yang mengepungnya saat itu. Dan lalu memusnahkan seluruh klan iblis, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Pada akhirnya, kejadian ini mengingatkan Dewa Iblis untuk mengambil tindakan, dan dia turun langsung dari langit untuk membunuh Iblis Gu itu. Baru kemudian bencana Iblis Gu pun menghilang dari dunia ini. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Molly di depannya sebenarnya adalah keturunan dari Iblis Gu, penatua tertinggi kuno dan yang lainnya pun langsung merasa ngeri. Leluhur iblis abis kemudian mencibir dari sudut mulutnya. Iblis Gu, ini menarik. Tapi sayang sekali benda tua yang telah mati entah sudah berapa tahun itu telah kehilangan ke dunia dan masih keluar untuk menimbulkan masalah. Dia hanya tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati. Hari ini aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Kata leluhur iblis abis. Roda kegelapan langsung muncul di belakang leluhur iblis abis. Roda kegelapan ini berisi banyak aturan surga iblis dan itu digunakan untuk menekan Molly. Boom! Bayangan Iblis Gu di belakang Molly pun langsung roboh. Dengan suara letupan, Molly memuntahkan seteguk darah di tempat. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Lier, Raja Iblis Api Merah tampak ketakutan dan marah dan lalu bergegas ke depan. Cian, jangan kemari, kata Molly. Dia mengubah ekspresinya dan menatap leluhur iblis Luo. Jangan bunuh aku bisa memberitahumu sebuah rahasia besar. Kata Molly, dia berkata dengan cemas kepada
leluhur iblis abis. Saat ini, dia benar-benar merasakan krisis yang kuat akan membunuhnya. Dan ini adalah krisis hidup dan matinya. Molly punya perasaan bahwa jika dia tidak bisa bertahan, maka dia akan mati. Oh, rahasia. Leluhur iblis abis hanya tersenyum tipis. Kamu adalah seekor semut. Rahasia apa yang bisa kamu miliki? Saya tidak membutuhkannya, kata leluhur iblis abis. Setelah leluhur iblis abis selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan bersiap untuk menekan Molly. Melihat itu, Molly pun buru-buru berteriak. Ini menyangkut keamanan dunia iblismu. Apakah kamu yakin benar-benar tidak membutuhkannya? Tentang dunia iblisku, leluhur iblis abis nampak merutkan kening. Ya, itu benar, Molly berkata dengan cemas. Apakah kamu tahu alasan perubahan di lautan dewa iblis kekacauan sebelumnya? Dan juga orang yang kamu kejar di dalam jurang. Tahukah kamu siapa dia? Kata Molly, dia berkata dengan cemas. Liar, kata Raja Iblis Api Merah. Dia sedikit bingung dan menoleh untuk melihat ke arah Molly. Molly, apa maksudnya ini? Apakah Molly berencana untuk mengungkap Kincen? Gumam Raja Iblis Api Merah. Faktanya Molly benar-benar memiliki rencana seperti itu. Sial, leluhur iblis abis ini terlalu kuat. Jika aku melanjutkan, aku mungkin akan mati di sini. Dan aku tidak punya pilihan selain mengkhianati anak itu, kata Molly. Dia menggertakkan giginya, matanya berkedip. Klan iblis abis adalah membuat masalah. Keributan besar itu kemungkinan besar disebabkan oleh anak itu. Bagaimana mungkin anak itu bisa mengambil semua keuntungan dan membiarkan aku yang disalahkan di sini, sementara anak itu selamat begitu saja? Aku yakin anak itu saat ini sedang bersembunyi di sebuah tempat luar biasa, kata Molly. Molly melihat sekeliling mencari kemana-mana. Molly merasa bahwa apa yang terjadi pada klan iblis abis itu sebelumnya adalah 100% kesalahan Kincen, tetapi dirinya lah yang disalahkan. Selama anak itu ada, aku pasti tidak beruntung. Tapi sama halnya, selama anak itu tidak ada, aku mungkin bisa beruntung, kata Molly. Dia merenung di dalam hatinya. Kamu tahu siapa orangnya? Kata leluhur iblis abis. Dia menyipitkan matanya. Ya, tentu saja aku tahu. Selama kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu asal-usul orang ini, kata Molly. Dia berkata dengan suara yang dalam. Namun leluhur iblis abis mencibir dan hendak berbicara. Akan tetapi sebelum leluhur iblis abis akan berbicara, tiba-tiba, boom! Ada ledakan di suatu tempat di alam iblis. Sebuah gelombang kejut tiba-tiba bergetar. Formasi penyegelan alam iblis nampak terganggu. Tuan, ada yang aneh, kata penatua tertinggi kuno. Dia terus berbicara. Ini adalah arah dari alam iblis mati, kata leluhur iblis abis. Dia nampak mendongak. Pupil matanya menyusut. Tatapan tegas muncul dari matanya. Tangan besarnya tiba-tiba terulur. Dan lalu dengan keras dia melihat langit dan bumi yang bergetar hebat. Sebelum kemudian seluruh kekosongan langsung terguncang, mendidih. Dalam kekuatan aturan yang melonjak, sesosok tiba-tiba didorong mundur. Begitu sosok ini muncul dan didorong mundur, sosok ini memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Di saat yang sama, banyak orang kuat yang menjaga dunia bergegas menuju ke arah sosok itu. Siapa dia? Menyergapku di dunia iblis. Pemimpinnya adalah leluhur klan iblis, seorang ahli teratas supreme yang memimpin banyak orang kuat untuk secara langsung menekan sosok tersebut. Namun sosok itu hanya bergetar sedikit, dan lalu dengan keras banyak iblis kuat yang bergegas menuju orang ini terbang dalam sekejap, tidak dapat menahan aura dari orang ini. Seorang master puncak tahap air supreme merasakan aura dari orang ini. Mata leluhur iblis abis langsung saja menunjukkan ekspresi ngeri. Dari mana master seperti itu bisa muncul lagi? Setelah leluhur iblis abis melihat sosok ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Imam besar tentara adil, kata leluhur iblis abis. Dia tampak kaget ketika melihat sosok itu, yang mana ternyata itu adalah imam besar. Apakah itu dia? Kata Shen Gong Supreme. Saat ini Shen Gong Supreme tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat sosok dari imam besar. Siapa orang ini? Jiu Yao Supreme di sampingnya berkata dengan ragu. Orang ini adalah jenius pertama dari klan iblis Sura saat itu. Kemudian dia mengikuti putri iblis Lian Xinluo dan menjadi salah satu pelayannya. Rumor mengatakan bahwa setelah putri iblis klan Lian Xinluo mendirikan tentara adil, ini orang yang bermartabat sebagai penjabat tinggi di posisi tentara adil. Tanpa diduga dia masih hidup sampai saat ini, kata Shen Gong Supreme. Dia menjelaskan dengan suara yang dalam. Shen Gong Supreme adalah seorang anak laki-laki yang bekerja untuk nenek moyang pengrajin saat itu. Meskipun pada zaman kuno status Shen Gong Supreme tidak terlalu tinggi,
Namun ini adalah ortodoks manusia yang sejati, sehingga memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang apa yang terjadi di alam semesta saat itu. Secara alami dia juga mengetahui hubungan antara imam besar dan tentara adil klan iblis. Aku tidak menyangka orang ini masih hidup. Tapi sepertinya ada yang salah dengan kondisi orang ini, kata Shen Gong Supreme. Dia merutkan kening dan memandang ke arah imam besar yang terjebak di dalam formasi pemerataan di dunia iblis. Dan mata Shen Gong Supreme sedikit bingung. Ada yang tidak beres. Jiu Yao Supreme tertegun dan menoleh dengan hati-hati. Ya, memang benar begitu. Jelas dia juga dapat melihat bahwa kondisi imam besar sedang tidak baik-baik saja. Namun Xiao Yao Supreme nampak menyipitkan matanya dan berkata, orang ini terluka parah dan tubuhnya telah dimusnahkan. Dan apa yang kita lihat sekarang itu hanyalah entitas yang dipadatkan oleh jiwanya, kata Shen Gong Supreme. Apa, hanya satu jiwa yang tersisa? Shen Gong Supreme menunjukkan ekspresi ngeri. Orang ini adalah master di tingkat puncak Supreme tahap akhir. Siapa yang dapat menghancurkan tubuh fisiknya? Tuan, apakah kita perlu menyelamatkan orang ini? Kata Shen Gong Supreme. Dia berkata kepada Xiao Yao Supreme dengan tampak cemas. Orang ini adalah orang tentara adil, pemimpin pasukan. Tentara adil merupakan sekutu kita. Dengan kekejaman lalu habis dia pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Jika hanya ada satu jiwa yang tersisa, jika kita tidak mengambil tindakan, dia mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian, kata Shen Gong Supreme. Dia menjadi sangat cemas. Dia secara alami mengetahui asal-muasal tentara adil. Bagaimana dia bisa membiarkan pemimpin tentara adil mati di tangan leluhur iblis abis? Selamatkan orang ini. Xiao Yao Supreme menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, saya khawatir kultivasi orang ini bukan hanya puncak tahap akhir Supreme, tetapi dia bahkan telah menyentuh ambang ranah transendensi setengah langkah, kata Shen Gong Supreme. Dia lalu bertanya dengan bingung. Sayang sekali, Xiao Yao Supreme berkata, sayang sekali orang ini telah mengkhianati alam semesta ini, dan sepertinya orang ini telah bergabung dengan klan kegelapan, kata Xiao Yao Supreme. Dia menjelaskan. Apa? Mendengar itu, Shen Gong Supreme langsung terkejut. Dia menoleh ke arah imam besar dan berkata dengan tidak percaya. Imam besar ini adalah bawahan Putri Lian Xinluo saat itu. Putri Lian Xinluo mengorbankan dirinya untuk melawan invasi kegelapan, sehingga menghalangi klan kegelapan pintu masuknya. Mulai saat itu, orang ini bertanggung jawab atas tentara adil dan berperang melawan leluhur iblis abis. Tetapi kenapa bisa orang ini berlindung kepada kekuatan kegelapan? Mendengar itu, Xiao Yao Supreme hanya tertawa sedikit dan menggelengkan kepalanya dengan ringan, tetapi tidak mengatakan apapun lagi setelah memverifikasi bahwa imam besar itu telah berlindung kepada kekuatan kegelapan. Xiao Yao Supreme hanya menyipitkan matanya dan melihat ke tempat alam iblis mati. Mata Xiao Yao Supreme berkedip-kedip sambil berpikir. Dunia iblis. Begitu imam besar saat ini terungkap, wajah imam besar menjadi sangat jelek dan hatinya tiba-tiba sangat tenggelam. Dia sudah sangat berhati-hati, tetapi dia masih terekspos. Dia lalu melihat ke arah leluhur iblis abis dan hatinya langsung tenggelam ke dalam jurang yang tak berujung. Di kejauhan, leluhur iblis abis tiba-tiba mencibir. Saya tidak menyangka bahwa imam besar, pemimpin tentara adil, akan terjebak seperti anjing di sini. Dan setelah suaranya jatuh, boom, tangan besar dari leluhur iblis abis langsung datang ke arah imam besar dan meraih imam besar dengan keras. Dengan suara gemuruh, dalam sekejap seluruh langit dunia iblis menjadi gelap gulita di seluruh sisi imam besar. Pada saat yang sama, banyak master iblis yang hadir juga mengerahkan kekuatan bergulir mereka, dan formasi penyegelan besar melonjak seketika, berubah menjadi rantai keteraturan yang tak terlihat dan menyapu ke arah imam besar dengan gila-gilaan. Kemudian penatua iblis kuno juga langsung melesat menuju ke lokasi imam besar. Dia memanipulasi rantai peraturan untuk membungkus imam besar. Kini leluhur iblis abis sedang mempersembahkan korban, yaitu leluhur iblis luo. Dia sedang ingin menyerapnya dan tidak bisa menggerakkan tangannya. Jadi orang kuat seperti imam besar harus dibutuhkan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, untuk mencegah imam besar untuk tidak melarikan diri, dan penatua tertinggi kuno adalah orangnya. Dalam sekejap, penatua tertinggi kuno telah tiba di antara langit dan bumi di tempat imam besar berada. Imam besar yang awalnya berencana untuk meninggalkan dunia iblis secara diam-diam sebelum melanjutkan pengembangan lebih lanjut. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia berusaha keras untuk meninggalkan alam iblis mati, namun dunia iblis sebenarnya sedang berada di tengah perang, membuat dirinya mustahil untuk bisa melarikan diri secara diam-diam dari dunia iblis. Hatinya pun segera tenggelam.
leluhur iblis abis. Aku telah bersatu dengan klan kegelapan. Kamu dan aku seharusnya tidak menjadi musuh, tetapi kita ini teman. Selain itu, aku juga memiliki berita yang sangat penting untuk diberitahukan kepadamu. Kata imam besar dihadapkan pada kekuatan banyak aturan dan peraturan yang melanda dirinya. Imam besar berteriak dengan marah dan aura gelap langsung naik dari langit ke langit dari tubuhnya. Boom! Aura kegelapan yang menakjubkan bertabrakan dengan formasi penyegelan dan raungan tak berujung segera meletus. Ini secara langsung mengungkap kolusinya dengan klan kegelapan. Karena imam besar tahu betul bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan kegelapan saat ini, dia tidak akan pernah mampu untuk bisa menahan pembunuhan dari leluhur iblis abis. Boom! Kekuatan kegelapan yang bergulir bertabrakan satu sama lain, dan seluruh dunia iblis bergemuruh juga bergetar hebat, dan rantai-rantai keteraturan meledak dengan gila-gilaan. Kekuatan kegelapan. Leluhur iblis abis melihat ini, matanya sedikit berkilat dingin dan dia tidak bisa menahan cibiran. Imam besar, apa yang terjadi? Bahkan jika kamu bersatu dengan klan kegelapan, tetapi kamu telah membunuh banyak orang kuat di bawah komandoku waktu itu. Bahkan jika kamu sekarang telah bergabung dengan klan kegelapan, aku tidak akan memberimu muka dan kamu harus mati untukku. Kata leluhur iblis abis, dia mengulurkan tangannya yang besar dan lalu terdengar suara mendengung. Kekosongan di tempat imam besar berada pun langsung dipenjara secara langsung dan sangat ditekan oleh kekuatan kegelapan. Imam besar pun langsung tampak ngeri dan dia meraung. Tidakkah kamu ingin tahu mengapa saya menjadi malu seperti ini? Saya adalah keturunan Putri Lian Xinluo. Keturunan Putri Lian Xinluo sekarang berada di alam iblis mati. Dan ya, anak Qin Chen itu juga ada di sana. Anak Qin Chen itu sangatlah merupakan manusia yang sangat menakutkan. Dan dia berada di dunia iblismu sekarang. Kata imam besar. Begitu pernyataan imam besar ini keluar, mata semua orang yang ada di lapangan pun seketika menyusut. Putri Lian Xinluo, hati beberapa pria klan iblis yang kuat tiba-tiba menyusut. Terutama leluhur iblis abis yang utama, mereka terkejut. Apa nama yang jauh ini? Putri iblis Lian Xinluo di zaman kuno itu adalah kekuatan yang sangat kuat, eksistensi tertinggi di hati semua iblis yang kuat. Setelah puluhan ribu tahun, ketika nama ini keluar dari mulut imam besar lagi, semua iblis yang kuat terkejut di dalam hati mereka, seolah-olah mereka telah dipukul dengan keras. Kenangan berdebu itu terbangun dalam sekejap. Namun di luar dunia iblis, ekspresi Shen Gong Supreme nampak menjadi membosankan. Apa yang dirinya dengar? Qin Chen. Shen Gong Supreme memandang Xiao Yao Supreme dengan kaget, matanya berkedip. Apa artinya ini? Mungkinkah imam besar itu dilukai seperti itu oleh Qin Chen? Apakah kamu bercanda? Dengan kekuatan Qin Chen, bisakah Qin Chen melakukan ini? Meskipun Shen Gong Supreme tahu bahwa Qin Chen sangat berbakat dan juga sangat kuat, namun dia masih tidak bisa memiliki kepercayaan bahwa Qin Chen bisa begitu kuat sehingga membuat imam besar menjadi malu seperti itu. Saya pasti salah dengar. Ya, itu. Saya pasti salah dengar. Kata Shen Gong Supreme, dia tidak bisa mempercayai itu. Shen Gong Supreme pun hanya bisa melirik ke arah Xiao Yao Supreme. Meskipun dia tidak percaya bahwa Qin Chen akan begitu kuat, namun Qin Chen memang berada di dunia iblis. Bagaimana jika Qin Chen benar-benar yang melakukan ini? Sementara di bawah, Molly yang mendengarnya juga langsung tercengang. Apa? Pria itu sebenarnya sudah begitu kuat. Bahkan orang kuat seperti imam besar bukanlah tandingan Qin Chen. Bagaimana ini mungkin? Qin Chen. Molly benar-benar tidak bisa mempercayai bahwa Qin Chen akan begitu kuat. Qin Chen. Setelah mendengar nama ini, leluhur iblis abis hanya sedikit mengembunkan matanya. Namun tidak ada ekspresi di wajah leluhur iblis abis dan dia hanya mencibir. Jadi bagaimana jika itu adalah Putri Lian Xinluo? Keturunannya juga akan mati. Boom! Tangan besar leluhur iblis abis menekan imam besar lagi dengan kuat. Anda, kata imam besar tampak terkejut dan marah. Anak ini sangat kuat dan dia bahkan memiliki darah raja kegelapan. Dan hal paling menakutkan dari anak ini, dia memiliki senjata sumber jiwa iblis dan juga pohon iblis dari 10.000 alam. Jika Anda ceroboh, Anda pasti akan menyesalinya. Kata imam besar. Imam besar tidak terlalu peduli lagi dan dia langsung menceritakan semua rahasia yang dimiliki oleh Qin Chen atas pohon iblis dari 10.000 alam dan juga senjata sumber iblis yang dimiliki oleh Qin Chen. Karena dia tahu bahwa jika dia tidak menceritakannya, maka imam besar sekarang pasti akan dibunuh oleh leluhur iblis abis. Apa? Senjata sumber jiwa iblis? Pohon iblis dari 10.000 alam?
Bagaimana ini bisa terjadi? Pohon iblis dari 10.000 alam adalah benda suci dari klan kita. Pohon itu telah menghilang dari zaman kuno. Mungkinkah pohon itu telah terlahir kembali? Setelah mendengar perkataan imam besar, semua master iblis yang hadir, yang tak terhitung jumlahnya, langsung tercengang dan tampak ngeri. Pohon iblis dari 10.000 alam itu adalah benda suci dari alam iblis. Pentingnya benda ini adalah bahwa benda ini adalah benda paling tertinggi dari seluruh klan iblis. Rumor mengatakan bahwa tidak peduli klan iblis mana yang memperoleh benda ini, maka benda itu bisa menjadi ortodoks klan iblis dan menjadi penguasa klan iblis. Menurut rumor yang beredar, Dewa Iblis adalah pendiri seluruh dunia iblis. Dialah yang menciptakan seluruh dunia iblis dan mendirikan klan iblis yang kuat. Namun alasan mengapa Dewa Iblis bisa menjadi pendiri klan iblis saat itu, dikatakan bahwa itu karena dia telah mencapai pencerahan di bawah pohon iblis dari 10.000 alam, dan dia langsung menjadi dewa tertinggi klan iblis. Alah,